Hai, balik lagi dengan Mimonat di Mimotalk Sharing Saring. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi happening. Layangan putus. Yes, kita akan membahas sebuah fenomena perselingkuhan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, komen, dan juga share. Mas Aris, egomu sakit. Kok bisa ya menggadaikan kebahagiaan yang sudah berjalan karena sebuah kebahagiaan sesaat? Dan menurut kalian, apakah sebuah kesalahan perselingkuhan yang terjadi karena kesalahan keduanya? Apakah dalam kondisi seperti ini Kinan memang salah? Atau apa yang Mas Aris lakukan bisa dibenarkan? Semua tentang pengalaman hidup dan bagaimana cara kita bersikap akan dibahas di sini. Cerita Life and Journey. Warm welcome to Mimotalks. Pernikahan adalah sebuah perjanjian agung. Pernikahan bukan hal yang main-main, coba-coba, atau bahkan remeh-temeh. Sebuah ibadah panjang yang tujuannya bukan hanya tentang berhubungan biologis secara halal yang dapat menghasilkan anak atau hanya untuk status. Kalau bahas pernikahan, saya teringat dengan sedikit kutipan surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kata peliharalah itu seolah menggambarkan sebuah visi misi pernikahan. Deal antara dua manusia untuk saling tolong-menolong agar terhindar dari api neraka. Dalam surat itu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa siapa sih yang wajib mengingatkan ketika pasangan lalai? Siapa yang wajib? Ya pasangan itu sendiri. Jadi menikah tandanya kita harus siap tolong-menolong dalam kebaikan. Pernikahan ini adalah wadah untuk saling mengingatkan, saling menjaga. Kata kunci saling ini adalah nyawa sebuah pernikahan. Ujian pernikahan ini sangatlah banyak. Visi misi saling tolong-menolong dari api neraka inilah yang dipakai. Saling mendidik, mengedukasi, dan mengingatkan sesuai permintaan Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Artinya, sebelum terjadi masalah dalam rumah tangga, kita perlu membuat sebuah mekanisme pertahanan yang kokoh dengan sarana saling mengingatkan dan saling mengedukasi, sehingga nyawa dalam pernikahan akan aman. Menikah adalah proses hubungan panjang, bukan hanya ikatan antar manusia saja, tapi ini juga hubungan antara manusia dan Allah. Seperti pada tabel yang berikut ini. Segitiga inilah gambaran atau rumusan sebuah hubungan suami istri. Ketika suami dan istri dekat dengan Allah, maka hubungan pasutri mereka pun akan dekat. Tapi jika jauh ya semakin jauh pula hubungan mereka. By the way, pasti kalian pernah mendengar sebuah ayat ini.
Wanita yang baik ya untuk laki-laki yang baik. Wanita tidak baik ya untuk laki-laki yang tidak baik. Dan bagi korban perselingkuhan, biasanya mereka akan menanyakan tentang sebuah pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Apakah aku ini seseorang yang buruk sampai mendapatkan pasangan yang buruk? Apakah kalian salah satunya yang menanyakan hal ini? Jika kalian pernah menanyakan hal ini, maka yang perlu dilakukan pertama adalah yakini dulu firman Allah ini, baik buruknya manusia hanya Allah yang tahu. Yakin dulu aja, itu yang pertama. Jadi ketika kita diuji oleh pasangan, seharusnya ini sinyal buat kita bahwa kita deket gak sih sama Allah? Atau harusnya kita semakin dekat lagi dengan Allah? Jangan pernah menyalahkan Allah, apalagi menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi di dalam pernikahanmu. Karena ketika ikhlas, maka solusi akan mudah dicari. Banyak orang yang diuji dengan pernikahannya. Contohnya Nabi Lut dan istri yang durhaka, Nabi Zakaria yang menanti kehadiran buah hati dengan amat lama, dan Aisyah, wanita suci yang mempunyai suami Fir'aun, laki-laki zalim pada masanya. Pasti kalian sudah tahu kan kisah-kisah ini. Ujian pernikahan akan terjadi pada siapapun. Jadi masalah ujian terjadi bukan karena Allah nggak sayang sama kita, tapi karena kita tahu bahwa setiap rumah tangga pasti ada ujiannya. Dan Allah tahu kita mampu melewatinya. Kita harus kuat dan menerima agar kita bisa fokus menyelesaikan dan bisa menyemai hikmah di baliknya. Ingat, tugas manusia ketika mendapat masalah atau ujian adalah dengan bisa menyemai hikmah. Mencari pesan yang tersembunyi dari Allah di balik datangnya musibah. Kita tahu bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian agung. Mitsakon Goliza. Bukan hal main-main karena perjanjian ini disaksikan oleh penghuni langit. Dan kalian tahu gak sih kalau hanya ada 3 Mitsakon Goliza ini di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah perjanjian Allah dengan Nabi. Yang kedua, perjanjian Allah dengan umatnya. Lalu yang terakhir adalah perjanjian pernikahan. Jadi kita tahu bahwa kematian pun tidak bisa melepaskan hubungan pasutri. Jika kita sedari awal sadar dan menjaga perjanjian agung ini dalam wadah yang disebut dengan pernikahan. Saking agungnya ibadah ini, kita tahu bahwa setan akan sangat senang jika bisa mencerai beraikan manusia. Ingat nggak segmen kita waktu lalu? Menikah juga sering disebut gudangnya tiket menuju surga. Makanya setan akan terus menggoda, bahkan setan akan mendapatkan mahkota terbaik jika mampu mencerai beraikan pernikahan manusia. Saya bilang bahwa kalau setan bisa mencerai beraikan manusia, mereka dapat mahkota terbaik loh. Jadi sudah dipastikan godaan itu pasti ya ada aja. Salah satu godaan yang sering terjadi adalah perselingkuhan. Selingkuh dalam KBBI adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong. Dan definisi dalam ruang lingkup pernikahan, perselingkuhan adalah ketika ada satu pihak atau keduanya tidak berkomitmen dalam pernikahannya, lalu berbuat affair atau curang dengan orang lain.
Jadi, kalau kalian atau pasangan telah melakukan tindakan affair ini, tandanya kalian sudah melakukan sebuah tindakan perselingkuhan. Nah, bentuk-bentuk perselingkuhan ini kita bisa bagi menjadi dua macam. Yang pertama ada physical affair atau perselingkuhan secara fisik. Udah jelas ya, ciuman, pegangan tangan, berhubungan badan, atau hal-hal yang menyangkut apapun itulah ya tentang berhubungan badan. Yang kedua ada emotional affair. Ketidaksetiaan melibatkan keintiman secara emosional. Komunikasi lawan jenis yang intensif, curhat berlebihan, sexting, bahkan mengirimkan pesan mesra kepada lawan jenis yang jelas-jelas bukan pasangan halalnya. Biasanya emotional affair ini bisa memicu potensi perselingkuhan secara fisik. Sayangnya banyak orang yang mengira emotional affair ini bukan sebuah perselingkuhan. Padahal hal-hal seperti ini sudah masuk perbuatan negatif yang memicu api. Nah, apa yang Mas Aris dan Lydia lakukan ini sudah masuk ke ranah keduanya loh. Ya, selingkuh secara fisik dan juga emosi. Dan apa yang Kinan lakukan itu sudah benar. Masih ingat nggak perkataan saya tadi? Kalau pasangan lagi sakit, lagi lalai, siapa orang pertama yang harus mengingatkan? Siapa hayo? Siapa yang harus menyembuhkan si pesakitan ini? Siapa? Siapa? Ya, pasangan. Usaha Kinan buat melawan luka demi menyembuhkan si pesakitan ini udah amat keren loh. Padahal dia nih lagi luka, lagi hancur-hancurnya, tapi masih bisa fighting buat merangkul Aris. Mbak Kinan, you the great fighter. Baiklah, kalau ngobrolin Mbak Kinan gak ada habisnya ya. Dan ini juga teruntuk Mbak Kinan lain yang sering sharing di DM sharing-sharing. Kalian the real fighter. Kita lanjut yuk bahas tentang hal lain. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah tentang pemicu perselingkuhan. Pemicu perselingkuhan itu apa aja sih? Ini Mimo rangkum menjadi beberapa poin ya. Yang pertama, minimnya pemahaman agama dari pihak pelaku. Merasa lalai dan menganggap Allah tidak mengawasi. Rendahnya muraqabatullah. Atau bisa dibilang spiritual question atau kecerdasan spiritualnya rendah. Sebenarnya dia tuh percaya ada agama, namun tak yakin kalau ada zat yang mengawasi. Orang-orang begini nggak takut akan dosa. Biasanya loh ya. Bisa jadi malah nggak peduli. Gimana mau peduli? Sadar ada zat yang mengawasi aja enggak. Yang kedua, minimnya komitmen dalam berumah tangga. Tak cukup dewasa dan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang komitmen menjadi salah satu yang bisa membuat seseorang berselingkuh. Orang ini mungkin juga tidak benar-benar memahami bahwa tindakannya pasti akan memiliki konsekuensi, seperti menyakiti pasangan atau keluarganya. Orang ini masih berpikir komitmennya terhadap pasangan masih seperti jaket yang bisa dipakai atau dilepas semaunya, tergantung pada kondisi. Enaknya diapain nih orang begini? Udah nikah kok masih nggak paham tentang komitmen? Orang-orang begini biasanya orang-orang yang mikirin about sex doang. Yang ketiga, mereka merasa tidak puas dalam hubungan pernikahannya. Seseorang juga bisa berselingkuh karena punya ekspektasi yang tak realistis terhadap pasangannya.
Mereka merasa bahwa pasangannya harus memenuhi setiap keinginannya tanpa memikirkan perasaan pasangan ketika itu. Orang ini gagal memahami bahwa pasangannya juga berhak memiliki kehidupannya sendiri sesuai pikiran, perasaan, dan kebutuhannya. Orang yang tak memahami hal itu, ketika harapannya tidak terpenuhi akan cenderung mencari pemenuhan eksternal, yakni mencari kepuasan dari orang lain dan berselingkuh. Yang keempat, merasa insecure. Seseorang bisa saja merasa tidak percaya diri seolah-olah dirinya terlalu tua, terlalu muda, tidak cukup tampan, tidak cukup kaya, atau tidak cukup pintar. Namun sayang, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya yang down, pelaku perselingkuhan terkadang mencari validasi dari seseorang selain pasangannya untuk memastikan bahwa dirinya merasa diinginkan dan dihargain dengan layak. Ingat, episode layangan putus ketika Mas Aris disalahkan Kinan waktu anaknya Reno meninggal. Kata Kinan kira-kira begini, "Mas, kalau aku bisa milih, lebih baik kamu yang mati." Dan bisa kita lihat, Aris pada saat itu langsung down dan siapa yang dicari? Lydia kan? Inilah ego down-nya dia. Dia mencari validasi sama Lydia. Hello Mas Aris, sebenarnya kalau ekspektasi kamu nggak sesuai, bicarain dulu, komunikasikan dulu, dan benerin rasa syukur kamu. Jangan langsung loncat mencari kepuasan dengan tindakan affair. Lanjut ke poin 5. Yang kelima ini bisa jadi habit. Merasa puas jika melakukan perselingkuhan, atau bisa disebut kecanduan karena mungkin fantasi seksnya yang berlebihan. Orang seperti ini biasanya sangat egois karena sama sekali tidak memikirkan perasaan pasangan atau menghargai sebuah hubungan pernikahan. Fix, egonya Mas Aris sakit. Saya menjadi teringat tentang teori id, ego, dan superego menurut Sigmund Freud. Manusia memiliki struktur psikologis yang terdiri dari 3 elemen, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga hal tersebut saling terpisah namun tetap saling berinteraksi. Sigmund Freud menganalogikan ketiga elemen tersebut seperti bongkahan es, yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil dari seluruh elemen. Saya bahas singkat ya. Yang pertama ada id. Id merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang dan dapat direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah. Contohnya makan, minum, atau lapar lah gitu, dan juga seks. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Id juga mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, ataupun marah. Contohnya ya ini yang dilakukan Aris dan Lydia. Gak peduli akan lainnya demi memuaskan hasrat id mereka melupakan norma. Yang selanjutnya ada ego. Nah, ego ini berurusan dengan kenyataan atau realita. Berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Misalnya dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan id jika keinginannya tidak segera dipenuhi. Ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Contohnya ya Aris ini, sejatuh cintanya apapun dia sama Lydia, seharusnya dia sadar dan bisa milih mana yang harus benar-benar dia jaga dan perjuangkan. Please, pakai egomu dengan baik, Mas Aris. Nah, selanjutnya ada superego. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah.
Meskipun superego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang sesuatu, alasan superego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral. Sedangkan keputusan ego lebih didasarkan pada apa yang dipikirkan orang lain. Jadi, kalau Mas Aris mau selingkuh, meskipun godaan Lydia hebat, dia harusnya mikir berkali-kali karena takut sama norma, nilai agama yang seharusnya dia miliki. Jadi sebenarnya ego dan superego Mas Aris tuh nggak seimbang. Kamu lagi nggak di posisi tidak seimbang, Mas. Sadar, Mas. Wah, panjang nih ya poin 5. Yuk lanjut poin 6 aja. Yang keenam, ada tekanan yang tinggi dalam rumah tangga. Seperti misalnya masalah keuangan, jenuh, dan lain-lain. Jadi dia melakukan pelarian ke wanita lain yang dianggap bisa menenangkannya. Lanjut, yang ketujuh, pemicu perselingkuhan ada terlalu percaya diri atau merasa istimewa. Seseorang yang berselingkuh mungkin juga merasa bahwa dirinya berbeda dan pantas mendapatkan sesuatu yang istimewa, yang tidak dimiliki orang lain. Aturan yang biasa menjadi tidak berlaku untuknya. Orang yang merasa seperti ini bisa berpikir bebas untuk menghargai dirinya sendiri, termasuk menjalin hubungan dengan orang lain kapanpun dia mau. Itulah tadi beberapa alasan yang biasanya saya temukan dalam kasus perselingkuhan. Bagi pelaku, tidak ada faktor tunggal yang mendorong keputusan untuk menipu. Kadang-kadang malah alasan perselingkuhan pria berevolusi saat keadaan hidupnya telah berubah. Terlepas dari alasan untuk berselingkuh, para seseorang sebenarnya tidak harus melakukannya. Selalu ada pilihan untuk menghindari hal tersebut, seperti bersikap terbuka dan jujur dengan pasangan dan seharusnya dalam pernikahan. Jika kita menemukan hal yang membuat tidak puas, seharusnya bisa didiskusikan dan dicari jalan tengah. Seimbangkan ego dan superego dalam setiap kehidupan. Misalnya nih, tampilan pasanganmu menurut kamu makin kusut. Ya tinggal disampaikan dan dimodali saja. Kurang puas di ranjang, ya diajari, diskusikan. Karena hal-hal di atas adalah hal simpel yang bisa diselesaikan dan dicarikan solusi dengan baik. Bangun kasih sayang sehangat mungkin agar bisa membentengi pernikahan dari hal negatif. Nah, ketika didapati pasangan khilaf melakukan kesalahan seperti berselingkuh, haruskah kita memaafkan? Kita tahu bahwa perselingkuhan adalah kesalahan besar yang tidak mudah dimaafkan oleh siapapun. Dari pasangan suami istri yang saling menyayangi. Sakit ini menunjukkan bahwa kita masih sayang. Coba kalau udah gak sayang, disakiti begini juga gak akan peduli kan? Rasa sakit hati ini memang susah untuk dihilangkan kecuali benar-benar ada rasa ikhlas yang benar dan tulus dari lubuk hati. Melupakan mungkin hal yang sulit, tapi memaafkan dan ikhlas adalah kunci. Memaafkan dan melupakan adalah dua aktivitas yang berbeda. Ketika kita memaafkan, ini adalah aktivitas hati, sedangkan melupakan ini adalah pure aktivitas kognitif otak. Nah, kita tidak bisa memaksa otak untuk mendelete memori secara paksa.
Karena mereka bekerja di luar sensor kita, maka gimana sih biar nggak inget? Maka konsepnya adalah ketika kita memaafkan dengan ikhlas, maka rasa keikhlasan ini mendorong kejadian lalu menjadi tidak penting lagi. Ketika tidak menjadi penting lagi, maka lambat laun kita bisa melupakan. Jadi begitu ya konsep otak. Tidak bisa dipaksa agar mendelete memori buruk, tapi ketika kita menerima dan ikhlas, maka hal-hal ini menjadi tidak penting lagi. Lalu, haruskah kembali atau berpisah ketika kita mendapati masalah ini? Jika ingin kembali, ini dia syaratnya. Yang pertama, kedua belah pihak mau berusaha dan bersama merajut kembali serpihan pernikahan yang telah rusak. Namanya pernikahan ya harus keduanya yang berusaha. Jangan cuma ada satu kaki saja. Karena untuk bangkit dari kehancuran tidak cukup dengan satu kaki saja. Yang kedua, pelaku melakukan taubat nasuha. Benar-benar taubat dan mau berubah demi pernikahan, tidak hanya taubat sambal. Yang ketiga, syarat lainnya pelaku tidak melakukan lip service atau yang tadi saya sebutkan, tidak melakukan taubat sambal. Yang keempat adalah bersungguh-sungguh meninggalkan dosa besar ini dan tidak boleh terulang kembali. Yang kelima, kalau memang tidak bisa berubah, maka jangan biarkan hal negatif ini terus berlanjut di kehidupanmu. Karena Allah juga nggak suka kalau kita membiarkan sesuatu yang zalim secara terus-menerus terjadi pada diri kita. Ini sih namanya memelihara penyakit. Yang keenam, jangan pernah berpikir untuk bertahan demi anak. Karena akan banyak hal negatif yang akan diterima. Anak akan tumbuh di dalam keluarga yang sebenarnya penuh luka, meskipun terlihat utuh dan sempurna. Karena kalau sudah tidak sevisi misi lagi, tapi salah satu pihak masih memaksa untuk berjalan, maka kamu bukan hanya akan melukai dirimu sendiri, tapi juga melukai banyak hal. Ibarat sepatu kamu telah rusak oleh duri. Yang kamu butuhkan hanya ada dua pilihan. Yang pertama, mengganti sepatu berdurimu atau membuang duri dan memperbaiki sepatumu. Jangan pernah memaksa menggunakan sepatu berduri tanpa kamu perbarui. Sampai sini jelas ya, dear, bahwa syarat islah atau kembali adalah ketika dia sebagai pelaku perselingkuhan mau bertobat dan benar-benar mau membangun pernikahannya kembali. Jangan hanya kamu sebagai korban yang mau mempertahankan, sedangkan yang menjadi pelaku seolah-olah bak raja yang amat dibutuhkan dan bisa seenaknya. Ini juga catatan untuk para korban. Jika kamu mau ikhlas dan memilih merajut kembali hubunganmu, maka jangan ungkit masa lalu dia. Jangan ungkit suami kamu yang sudah bertobat. Karena dia sudah benar-benar bertobat, jangan lukai perasaannya dengan mengusik masa lalunya. Karena kita perlu sadar bahwa landasan pernikahan ini adalah ridho Allah. Lalu, bagaimana cara bangkit dari keterpurukan karena luka yang amat dalam? Bagi yang memilih islah, bangkit dari luka untuk mempercayai kembali pasangan adalah PR utama. Lalu, apa sih tipsnya? Yang pertama, jangan salahkan diri sendiri. Hilangkan perasaan menyalahkan diri sendiri. Catat, kamu adalah korban dan dia tetap pelaku. Jangan berandai-andai, apakah aku kurang cantik? Apakah aku kurang pintar? Apakah aku kurang seksi?
Hey. Faktanya ada beberapa kasus perselingkuhan justru terjadi pada wanita yang hampir memiliki semuanya. Contoh deh Mbak Kina di Layangan Putus. Udah cantik, pinter, keibuan, kurang apa kok Mas Aris sampai selingkuh? Jadi tolong ya, hilangkan pikiran ini. Kamu ya kamu, orang yang harusnya tidak terzolimi karena ulah bodoh dari pasangan. Karena kamu adalah korban, sudah amat terluka oleh hal ini. Catat ya, bahwa perselingkuhan itu dilakukan secara sadar, bukan setengah sadar. Pengkhianatan oleh pasangan itu ya, mereka melakukannya dengan sadar. Mereka yang mengambil keputusan ini karena menyepelekan dan melupakan kebahagiaan keluarganya. Mereka tahu resiko besar ini, namun mereka tetap melakukan demi sebuah kesenangan semu. Karena sejatinya, jika memang pasangan memiliki banyak kekurangan, seharusnya hal ini bisa dikomunikasikan dengan baik. Bukan malah mencari pelampiasan di luar dan membenarkan untuk melakukan sebuah pengkhianatan. Terkadang ada loh pelaku yang melakukan pembenaran kenapa dia berselingkuh. Apapun alasannya, dia tetap salah dan kamu tetap korbannya. Jadi jangan menambah beban, menambah luka dengan menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, terima ini adalah ujian yang meringankan dosa. Terima ini sebagai ujian dari Allah dan berhusnuzon bahwa ini menimpa diri kita karena Allah ingin menghapus dosa kita. Minta dibangunkan ikhlas dan sabarnya sama Allah. Kita butuh waktu untuk menelaah diri, agar semua ini harus diterima dengan lapang. Jika rasa dongkol itu muncul kembali, maka sampaikan ke Allah, curhat dan simpuhlah sama Allah. Allah punya tangan ajaib untuk menghapuskan luka. Hilangkan pertanyaan, kenapa harus saya? Kenapa harus aku? Karena bisa jadi ini adalah cara Allah untuk mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa kita. Terima dengan ikhlas agar bisa jernih untuk memikirkan solusi dan hal ke depannya. Tips yang ketiga adalah mengingat kembali tujuan hidup. Tujuan hidup itu apa sih? Mencari ridho Allah, bukan? Tujuan utama pernikahan bukan hanya di dunia saja, tapi ada big deal lain di depan. Jika punya tujuan ini, ketika kita sedih, maka tidak akan berlarut, karena kita tahu bahwa ini hanya sementara. Dan seharusnya hal ini bisa menjadikan kita lebih dekat kembali sama Allah, bangkit dan mencari kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Yang keempat, ada islah. Jika pasangan mau bertobat nasuha dan sama-sama mau membangun kembali, maka baikkanlah, kembalilah, lupakan dan berhentilah kepo. Jangan ungkit kembali masa lalu dia. Buatlah perjanjian dan mulai menata hubungan dari nol. Kalian memang melanjutkan hubungan dengan orang yang sama. Tapi perlu diingat bahwa hubungan kalian adalah hubungan baru. Visi misinya juga harus baru. Syarat islah hanya berlaku bagi kedua pasangan yang sama-sama mau berupaya. Harus keduanya yang saling membangun. Komunikasikan dengan baik tanpa meledak-ledak. Kita perlu ingat bahwa tujuan ini adalah untuk mencari ridho Allah. Jadi kamu nggak perlu takut kehilangan dia jika memang dia tidak mau berubah. Ingat,
Kalau kita diam saja ketika melihat pasangan berbuat maksiat, maka kira-kira Allah akan ridho nggak ya sama kita? Jadi proses islah harus berlandaskan karena ridho Allah, bukan hanya karena aku takut kehilangan dia. Nasibku gimana nanti kalau pisah sama dia? No. Kita harus mampu membuat visi misi baru. Hayu, kita bangun kembali pernikahan ini dengan ridho Allah. Semakin dekatkan diri ke Allah lagi. Ikhlaskan, memaafkan, buat visi misi baru dan islahnya karena mencari ridho Allah. Kenapa sih Mimo harus banget cari ridho Allah? Ya, agar kejadian-kejadian ini tidak terulang kembali karena keduanya sadar kalau jalan yang sedang ditempuh adalah jalan mencari ridho Allah. Proses untuk menerima situasi yang terjadi, masalah-masalah dalam pernikahan mungkin membuat kita hancur. Proses untuk meningkatkan rasa percaya diri pasti membutuhkan waktu. Dan semua yang kita lakukan ini adalah bentuk upaya kita untuk memperbaiki diri secara individu yang sebenarnya inilah jalan untuk meningkatkan kualitas diri. Kita harus ingat bahwa setiap usaha yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya. So, give yourself time. Beri waktu kepada kita memaknai, untuk memproses dan mencerna sesuatu yang terjadi. Dan beri waktu diri kita untuk bangkit. Bangkit dengan indah, bangkit tanpa amarah, bangkit dengan bahagia, bangkit dengan memaafkan, penuh dengan energi yang positif dan diri kita yang baru. Jangan lupa, tugas kita adalah menyemai hikmah dalam setiap kejadian untuk menjadi pribadi yang paling baik versi diri kita di mata Allah. So, self-love.